up dari Persebaya Surabaya, asuhan pelatih Danur Windo. Ya, sebuah tugas yang berat dalam laga penuh tekanan buat skuad Danur Windo dengan perubahan formasi dari 4-4-2 menjadi 3-5-2. Kita melihat bagaimana Saifuddin masuk sebagai starter ketika pada partai pertama menjadi cadangan, dan di depan ada Finkriu beserta Andi Odang. Kita tahu bagaimana Supriyono, Taufik dan juga Jos Masker segera menjadi andalan di second line Persebaya Surabaya. Hamka Hamzah, salah satu dari gerbong Persik Kediri yang bergabung bagi Persisam Putra Samarinda. Inilah dia starting line up dari Aji Santoso dengan Persisam Putra Samarinda. Ya, kita lihat komposisi yang diturunkan oleh pelatih Aji Santoso di 4-3-1-2. Tidak ada perubahan yang terlalu berarti dari apa yang pernah disajikan oleh Aji ketika mereka bermain pada hari Rabu melawan Persik. Kita lihat hanya ada satu pergantian, yakni masuknya Agung Suprayogi untuk bertandem dengan Zainal Arif. Dan bersiap-siap. Dan inilah dia kick off babak pertama dari Stadion Gelora 10 November Surabaya. Persebaya Surabaya menghadapi Persisam Putra Samarinda. M. Robi kali ini langsung melakukan sebuah tekanan dari sebelah kiri pertahanan Persebaya Surabaya. M. Robi, masih ada Wijay dan juga Anderson Da Silva langsung melakukan sebuah clearance, lemparan ke dalam kali ini bagi Persisam Putra Samarinda. Ya, tampaknya langsung mengambil inisiatif untuk menggempur habis-habisan tim Bajul Ijo Persebaya Surabaya. Irsyad Aras, gelandang energik yang baru saja ditransfer dari PSM Makassar. Dan inilah dia Joel Simi. Berikan bola kepada Fani Mohtar, salah satu gerbong Arema Malang yang sebelumnya juga menjadi kekuatan bagi tim Persita Ternate. Sebuah pelanggaran tadi. Fani Mohtar. Tendangan bebas kali ini akan coba dilakukan oleh Ahmad Sambiring yang juga sebelumnya memperkuat Arema Malang. Pelan saja Ahmad Sambiring. Berikan bola ke tengah. Saifuddin. Sepertinya sudah ada bendera yang diangkat oleh asisten wasit 2. Membuat Hamka Hamzah, pemain yang musim lalu tampil cukup baik bersama dengan Persik Kediri, dan kali ini menjadi kapten kesebelasan dari Persisam Putra Samarinda. ya, kita melihat bagaimana Persisam Putra Samarinda di menit-menit awal ini langsung melakukan tekanan ke daerah pertahanan dari Persebaya. Kita lihat bagaimana agresivitas permainan yang ditampilkan oleh anak-anak asuh dari Aji Santoso ini. Mereka begitu agresif. Sebuah pelanggaran kali ini dan bola dihadapi oleh Ana Ma'ruf, salah seorang wingback kanan terbaik yang pernah lahir di bumi Indonesia. Masih tetap menampilkan permainan terbaiknya kala usianya sudah tidak muda lagi. Kita lihat kali ini masih Ana Ma'ruf berusaha untuk menerobos dalam kotak penalti. Masih Ana Ma'ruf kali ini. Potong saya tadi oleh Irsyad Aras. Dan kali ini bola oleh Zainal Arif. Kita lihat bagaimana Zainal Arif. Ada Taufik tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Taufik yang di pertandingan kemarin tidak tampil sebagai starter. Dan kali ini dipercaya oleh pelatih Danur Windo. Ya, kita melihat dengan perubahan formasi dari 4-4-2 menjadi 3-5-2. Danur sepertinya menginginkan untuk lebih memberikan perlawanan di lini kedua, dapur dalam sebuah permainan. Andi Odang kali ini berusaha untuk melewati. Ada Joel Simi tadi, umpan yang diberikan kepada Corinus Finkro. Danilo Fernando yang pernah menjadi kekuatan bagi Persebaya Surabaya karena berhasil mengantarkan Persebaya Surabaya menjadi juara di tahun 2004. Kembali kali ini Taufik. Lebar ke sektor kiri kepada Supriyono. Wijay. Anang Ma'ruf. Ya, lebih tenang kita lihat bagaimana anak-anak Persebaya memainkan bola. Taufik kembali. Corinus Finkro. Zainal Arif. Gagal tadi dia, Zainal Arif. Mencoba melewati Sunaji.
Ahmad Sambiring kepada Ronald Fagundes dan kali ini adalah Fandi Mohtar. Cukup baik kerjasama dari anak-anak Persisam Putra Samarinda. Umpan ke dalam kotak penalti. Lalu deras. Ada Wijay. Sebuah counter attack kali ini melalui Supriyono. Kencang sekali kali ini serangan yang dilakukan oleh Supriyono. Josh Maguire mencetak 1 gol di pertandingan pertama. Masih Josh Maguire. Corvinus Finkru telah berada dalam posisi offside. Ya, kita melihat sebuah serbuan cepat yang dilancarkan lewat seorang Supriyono. Dan kemudian berakhir dengan sebuah perangkap offside dari Corvinus Finkru. Secara keseluruhan kita melihat bagaimana anak Persebaya tampil jauh lebih tenang, lebih percaya diri. Walaupun secara komposisi pemain, secara kapasitas, kualitas, mereka sedikit di bawah tamu mereka Persisam Samarinda. Tapi paling tidak ini adalah perlawanan dari sederet anak-anak muda yang dimiliki oleh skuad Danur Windo. Mana Ma'ruf kali ini berikan kembali kepada Wijay. Nugroho Mardianto. Kembali Supriyono. Josh Maguire. Taufik. Umpan cukup baik tadi kepada Andi Odang. Telah kembali berada dalam posisi offside di mana AW1 Ahmad Rifai telah mengangkat bendera. Andi Odang juga pernah memperkuat Persikabas Pasuruan. M. Robi. Joel Simi. Berikan kepada Hamka Hamzah. Ahmad Sambiring. Berhasil direbut oleh Corvinus Finkru. Kembali Josh Maguire. Jenderal lapangan tengah bagi Persebaya Surabaya. Ya, pelanggaran terjadi. Ya, saya pikir tidak sengaja Robi menghentikan gerakan Josh Maguire. Memang pada saat yang bersamaan kita melihat bagaimana tadi M. Robi bermaksud untuk menghadang pergerakan dari striker Persebaya ini. Namun kita lihat juga bagaimana tadi kecepatan dari pemain yang begitu cepat. Kita lihat tadi nyaris saja sebuah peluang yang berhasil diciptakan oleh Miguel. Kesempatan kali ini Josh Maguire. Corvinus Finkru dan gol! Corvinus Finkru berhasil memecahkan telur dan membuat kedudukan 1-0 buat Persebaya Surabaya. Ya, saya pikir kita sepakat ini adalah gol yang berkelas, gol yang lahir lewat assist yang juga berkelas, dan finishing touch yang juga berkelas dari Corvinus Finkru. Kita melihat bagaimana set piece yang diambil oleh Josh Maguire. Begitu cerdik kita melihat bagaimana Josh Maguire melakukannya, dan Finkru tanpa kawalan, satu gocekan dan melepaskan tendangan ke tiang dekat dengan sudut tembak yang sangat sempit tadi. Sebuah gol yang saya pikir berkelas. Ya, ini juga kita lihat bagaimana sebuah kecerobohan dari pemain-pemain Persisam. Kita lihat bagaimana tadi Finkru begitu leluasa ketika bola yang disodorkan oleh Miguel dapat dia manfaatkan dan tanpa terlihat oleh barisan belakang atau tembok pertahanan dari Putra Samarinda. Dan ini yang menyebabkan gol bagi Persebaya pada akhirnya tercipta. Sungguh sesuatu yang sangat di luar dugaan dari para pemain Persisam Putra Samarinda. Wow. Iya, kita lihat tadi memang ada gerakan tangan. Sayangnya wasit tampaknya tidak melihat ya. Lalu Anderson da Silva mengisyaratkan ada tangan yang bermain dalam perebutan bola tadi. Bila dia Irsyad Aras. Supriyono kali ini. Josh Maguire. Kembali Joel Simi. Cukup berani memainkan bola ke belakang kepada Mukti Ali Raja. Kembali Joel Simi. Danilo Fernando. Anderson da Silva.
Hamka Hamzah, Ronald Fagundes. Oh, Ya, cukup keras Ya. apa yang tadi dilakukan oleh Fagundes. Ya, tampaknya juga memang tidak ada peringatan yang diberikan oleh wasit kepada Fagundes, walaupun sebenarnya kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Fagundes ini terbilang cukup keras. Di pertandingan pertama, Persisam Putra Samarinda masih belum berhasil mencetak gol. Mereka bermain seri 0-0 dengan tuan rumah Persik Kediri. Kembali kali ini adalah Ronald Fagundes yang menguasai bola. Berikan kepada M. Robi. Hasil kembali direbut oleh Supriyono. Corino Svinkru. Yo, akankah ini menjadi kartu kuning pertama yang dikeluarkan? Ya, satu kartu kuning dikeluarkan bagi M. Robi oleh wasit Jajat Sudrajat. ya, sebuah keputusan yang cukup tegas dari Jajat Sudrajat. Bagaimana tadi sebuah gerakan dari M. Robi menghentikan sebuah intercept dari Corinus Finkriu, dinilai membahayakan. Ya, dari belakang memang sebuah tindakan yang saya pikir memang pantas untuk mendapatkan peringatan dari wasit. Kembali kali ini adalah Danilo Fernando. Masih Danilo Fernando Almeida, nama lengkap dari pemain asal Brasil. Ronald Fagundes, panjang dia, memberikan bola kali ini kepada Zainal Arif. Ada Nugroho Mardianto yang mengawal Zainal Arif. Masih kali ini Zainal Arif yang menguasai bola. Cukup baik pergerakan dari Zainal Arif. Kembali kali ini pelanggaran terjadi. Memang duel keras terjadi di Stadion Gelora 10 November malam hari ini. Cepat dan keras, kita lihat bagaimana penampilan kubu kedua tim. Dua tim yang sama-sama promosi dari divisi utama. Persisam sang juara musim lalu di divisi utama dan Persebaya lolos lewat partai playoff. Dan uniknya pelatih Persisam, Aji, adalah orang yang meloloskan Persebaya Surabaya lewat partai playoff ketika mereka memenangkan drama adu penalti melawan PSMS Medan. Iya. Dan duel ini memang bisa diibaratkan guru melawan murid. Yap. Karena kita tahu bahwa Aji Santoso pernah dilatih oleh Danur Windo ketika masih menjadi pemain nasional. Dan pada saat itu Danur Windo juga pernah menjadi pelatih nasional. Ya, kembali sebuah pelanggaran terjadi. Kali ini dilakukan oleh Joel Simi terhadap Josh McGuire. Kita lihat bagaimana mengangkat kaki terlalu tinggi. Tampaknya Joel Simi yang musim lalu menjadi kekuatan bagi Sriwijaya FC. Dan lihat ya, reaksi dari salah seorang bek kiri terbaik di Indonesia, Aji Santoso. Kembali Ronald Fagundes. Cukup berani anak-anak dari Persebaya Surabaya melakukan pressing terhadap para pemain Persisam Putra Samarinda di daerahnya. Iya, bukan pelanggaran tampaknya. Iya. Dan juga bukan pelanggaran. Irsyad Aras berikan bola kepada M. Robi. Zainal Arif. Masuknya kepada Agung Suprayogi. Dikuasai oleh Saifuddin. Kali ini Ahmad Sambiring berusaha untuk membangun serangan. M. Robi. Panjang dia, umpan berikan. Maksudnya kepada Danilo Fernando. Ya, memang cukup sulit tampaknya kalau kita lihat bagaimana di 13 menit pertama ini Persisam yang di 3 menit awal tadi begitu menggebu-gebu, dan ketika Persebaya ternyata mampu melakukan serangan yang begitu cepat, kemudian mampu mencetak gol walaupun lewat set piece. Tapi saya kira memang kekuatan di barisan tengah dari Persisam Putra Samarinda ini memang agak riskan untuk bisa menghadapi pola yang ditampilkan oleh Danur Windo dengan formasi 3-5-2. Betul. Karena dengan formasi 4-3-1-2 yang diturunkan oleh Aji, memang ketiga gelandang ini harus menghadapi setidaknya 5 dari pemain tengah yang dimiliki oleh Persebaya. Dan pada secara kapasitas kualitas, Danilo Fernando, Ronald Fagundes justru lebih punya jam terbang, lebih berkelas tentu saja. Ronald Fagundes kali ini. Kita juga melihat bagaimana jibaku anak-anak Surabaya sangat bagus, sangat maksimal.
lihat ketika mereka harus kehilangan bola. Wow, bahaya. Agung Suprayogi. Oh, ya. Ya, sebenarnya sebuah keputusan yang cukup tepat juga dari Agung Suprayogi untuk langsung memanfaatkan peluang yang dia miliki. Ya, hanya saja pada saat dia melepaskan tendangan, matanya belum tertuju kepada gawang sehingga lebih bersifat spekulasi dan ternyata masih melenceng ke sebelah kiri penjaga gawang Persebaya, Saifuddin. Belum terjaga akurasinya, Bung Kesit. Iya. Anderson Da Silva kali ini akan melakukan tendangan gawang bagi Persebaya Surabaya. Kembali terjadi sebuah pelanggaran. Corinus Finkru yang musim lalu juga bermain bersama dengan Joel Simi di tim Sriwijaya FC. Nilo atau Fandi Mohtar. Kembali kali ini adalah Ronald Fagundes. Masih Ronald Fagundes berusaha untuk melewati Sunaji. Masih Ronald Fagundes umpan dalam kotak penalti. Sudah menunggu tadi adalah Zainal Arif. Jos McQuire. Kembali dibuang bola tadi oleh Taufik. Joel Simi ke belakang dia kepada Mukti Ali Raja. Pernah memperkuat Delta Sidoarjo, Persija Jakarta dan juga Persita Tangerang. Dan satu yang juga harus diwaspadai oleh anak-anak Persisam Putra Samarinda adalah fast break. Serangan balik dari anak-anak Persebaya. Kita melihat dengan sederet anak-anak muda dengan kecepatan yang juga terjaga di sini. Boleh jadi ini bisa menyodorkan bahaya berikut buat skuad Persisam Putra Samarinda. Sebuah tendangan ke arah gawang kali ini. Sebelum bisa membahayakan bagi jaga gawang Saifuddin, kita lihat Hamka Hamzah tadi mencoba menerima umpan dari Danilo Fernando. Inilah dia bench dari Persisam Putra Samarinda. Ada nama Usep Munandar. Dan juga ada pemain yang ditransfer dari Persita Tangerang tadi, Supriyadi. Ronald Fagundes. Ya. Ahmad Sambiring. Irsyad Aras. Robi kali ini. Cukup baik Robi. Terbaca oleh Supriyono. Corinus Finkru. Andi Odang kali ini mencoba melakukan sebuah sprint. Sangat berani. Sangat berbahaya saya kira. Ini situasi yang sangat rawan di jantung pertahanan dari Persisam. Kesalahan sedikit saja tentunya akan berakibat fatal bagi gawang yang dikawal oleh Mukti Ali Raja. Zainal Arif. Ya. Diperlukan memang ketekunan untuk bisa melewati Anderson Da Silva. Inilah di Anderson Da Silva. Sebelumnya memperkuat PSS Sleman, sebelumnya menjadi kekuatan dan juga sebuah ikon bagi Persebaya Surabaya. Satu-satunya pemain asing yang masih dipertahankan dari musim lalu. Ronald Fagundes kali ini. Kembali bola mengarah kepada Ronald Fagundes. Masih ada Nugroho Mardianto. Ya, handball tampaknya Joel Simi. Tempo permainan memang cukup cepat di awal-awal babak pertama ini. Kedua tim sama-sama bermain keluar, bermain terbuka, bermain menyerang. Dua tim yang sama-sama promosi di Jarum Indonesia Super League. Di pertemuan terakhir mereka bermain imbang 0-0 dalam laga 8 besar Divisi Utama Liga Indonesia yang berlangsung di Samarinda. Kembali kali ini tekanan Ronald Fagundes. Irsyad Aras. Masih Irsyad Aras. Langsung saja dia melambung kembali. Terbaca gaya permainan dari Persisam Putra Samarinda yang lebih sering melakukan umpan-umpan panjang atau juga crossing menuju kepada Agung Suprayogi dan juga Zainal Arif.
Ya, dalam situasi seperti ini di mana kita lihat para pemain belakang dari Persebaya Surabaya tampil begitu disiplin dan dibutuhkan kejelian khusus memang dari para pemain Persisam Samarinda untuk bisa membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh para pemain Persebaya. Robi kembali. Ya. Tampak Ronald Fagundes tadi dianggap melakukan sebuah pelanggaran. Apa yang terjadi? Sepertinya wasit Jaja Sudrajat memberikan sebuah peringatan kepada official. Agak sedikit aneh, sementara tidak terjadi apa-apa. Ya, tampaknya tadi mungkin wasit Jaja Sudrajat melihat adanya satu dorongan yang sebenarnya lebih kepada body charge yang dilakukan oleh Fagundes terhadap Anang Ma'ruf. Kembali Wijaya kali ini. Umpan Josh Maguire kembali. Iya, baik sekali. Sebuah diving header yang tadi dilakukan oleh Andi Odang. Kita lihat umpan dari Josh Maguire kepada Andi Odang. Cukup manja, kita lihat bagaimana Josh Maguire memberikan sebuah bola sodor. Ya, dan kejutan-kejutan seperti ini yang harusnya diwaspadai oleh para pemain Persisam, karena kita lihat bagaimana tadi Josh Maguire juga melakukan satu set piece yang akhirnya membuahkan gol bagi Persebaya. Dan kita lihat tadi juga bagaimana Maguire kembali melakukan sebuah umpan yang sama sekali tidak diduga oleh para pemain belakang Persisam Putra Samarinda. Sebuah tendangan dari Anang Ma'ruf. Terlalu spekulatif, kita lihat bagaimana Anang melepaskan tendangan. Tapi ini juga menjadi bagian dari ciri seorang Anang, Bung Gesit. Satu nama yang malang melintang dan sampai sekarang masih tetap bersikukuh bertahan bersama skuad Persebaya Surabaya. Masih M. Robi. Danilo Fernando, belakang M. Robi. Fandi Mohtar. Kembali Danilo Fernando. Irsyad Aras. Mulai mencoba memainkan tempo anak-anak dari Persisam Putra Samarinda. Taufik. Sunaji kali ini. Masih Sunaji. Andi Odang melebar ke sektor sebelah kanan. Wijay. Kurang cermat apa yang dilakukan oleh Wijay. Tadi dia bermaksud coba melepaskan umpan silang, tapi tendangan yang tidak sempurna menyebabkan bola tersebut justru darat di kaki pemain-pemain Persisam. Ronald Fagundes kali ini masih berhasil dicuri tadi oleh Sunaji. Ya, memang aksi-aksi seperti inilah yang diperlukan oleh Persisam untuk bisa membongkar barisan pertahanan dari Persebaya. Hanya saja memang harus ada support dari pemain-pemain lainnya ketika ruang gerak dari Fagundes ini mulai dijaga ketat oleh para pemain belakang Persebaya. Tadi kita lihat dia masih bekerja sendiri, sementara pemain-pemain lainnya masih belum berupaya untuk membuka ruang bagi Fagundes. Anderson da Silva tampaknya mendapatkan tugas berat dari pelatih Danur Windo yang menganggap barisan pertahanan adalah barisan yang menjadi titik lemah dari Persebaya Surabaya, sehingga mereka colongan 2 gol dari Bontang FC.
Ya, walaupun barangkali dari sisi materi pemain yang dimiliki oleh Persebaya pada saat ini tidak sebagus yang dimiliki oleh lawan mereka, Persisam Putra Samarinda. Tapi kalau kita melihat sejarah besar dalam yang dimiliki oleh Persebaya, ini adalah tim yang termasuk paling lengkap, satu-satunya tim yang menjuarai 2 kali Liga Indonesia. Betul. Tahun 97 dan 2004, dan juara Liga Indonesia yang juga pernah terdegradasi ke divisi 1, ke divisi utama maksud saya, dan ketika itu Persebaya mampu keluar dari divisi utama untuk kembali ke ajang Liga Super. Kembali sebuah tendangan spekulasi dari luar kotak penalti yang kali ini dilakukan oleh Supriyono. Jadi paling tidak ini adalah sebuah skema serangan yang saya pikir cukup sabar, cukup taktis yang didesain oleh anak-anak Persebaya Surabaya. Meski kemudian Supriyono tidak begitu maksimal dalam menjaga akurasi tendangan ke gawang Mukti Ali Raja. Sejauh ini kita lihat anak-anak Persebaya tetap pada koridor disiplin dalam menjaga dan mengantisipasi setiap serangan-serangan yang dibangun oleh anak-anak Samarinda. Dan mereka juga cepat melakukan serbuan balik. Kali ini Andi Odang. Ya. Dan kapasitas Andi Odang saya kira cukup mumpuni sebagai seorang striker. Setidaknya pengalaman di musim lalu ketika tampil di divisi utama dengan 6 gol. Betul. Ini menjadi modal tersendiri bahwa Andi Odang bukanlah pemain sembarangan, dan ini harus tetap menjadi perhatian bagi para pemain belakang Persisam Putra Samarinda. Paling tidak satu peluang lewat diving heading tadi. Iya. Sudah Walaupun dilakukan. belum membuahkan hasil. Betul. Tapi paling tidak gerakannya ini cukup mengejutkan. Kembali kali ini tekanan dari anak-anak Persebaya Surabaya. Masih ada Hamka Hamzah. Ya, 2 kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Jajat Sudrajat. 1 bagi M. Robi dan 1 bagi Taufik. Nugroho Mardianto. Kekuatan dari Persebaya Surabaya memang saat ini masih belum penuh. Sejumlah nama yang menjadi kekuatan mereka memang tidak bisa tampil memperkuat Persebaya Surabaya. Salah satunya adalah gelandang John Tapor. Dan juga kuota pemain asing Asia dari Persebaya Surabaya juga masih belum ditetapkan oleh manajemen. Setelah berapa kali melakukan sebuah seleksi. Ya, Josh Maguire kita lihat keras tadi dihentikan. Saya pikir dengan spot yang nyaris sama ketika mereka melahirkan gol pertama, gol pembuka pada menit ke-8 tadi. Ya, bermula dari set piece seperti ini. Yap. Dan ini tentunya harus menjadi antisipasi bagi para pemain Persisam Putra Samarinda. Belajar dari pengalaman sebelumnya. Supriyono kali ini berada di depan bola dan juga ada Anderson da Silva. Anderson da Silva tipis berada di samping kanan dari gawang Mukti Ali Raja. Menghasilkan sepak pojok tampaknya. Kita juga tahu track record Anderson da Silva dalam melahirkan gol lewat set piece sepak pojok. Kita menantikan. Taufik kali ini. Baik kali ini Mukti Ali Raja memotong bola. Serangan coba dibangun melalui Zainal Arif. Kembali ada Nugroho Mardianto. Barisan pertahanan dari Persebaya Surabaya juga kehilangan seorang Jayusman Triasdi. Pemain asal Makassar yang tidak bisa memperkuat Persebaya Surabaya karena memang harus TC untuk tim nasional Under-23. Bersama dengan Lucky Wahyu, salah seorang pemain andalan di sektor lapangan tengah bagi Persebaya Surabaya. Irsyad Aras, gelandang yang sempat diperebutkan oleh sejumlah klub di Jarum Indonesia Super League, akhirnya memilih Persisam Putra Samarinda.
Taufik kali ini. Wali Supriyono. Panah ke dalam bagi Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya adalah sebuah tim yang pernah meraih prestasi atau juga memegang rekor sebagai tim yang 2 kali menjadi juara di Liga Indonesia bersama Persik Kediri dan juga Mufti Ali Raja. Kita lihat agak sedikit menurun tempo, kita lihat yang dikembangkan oleh anak-anak Persisam Putra Samarinda. Apakah ini bagian dari upaya mereka untuk bisa mengontrol jalannya permainan? Fandi Mohtar masih belum terlihat perannya di sektor sayap kiri bagi Persisam Putra Samarinda. Sunaji yang di pertandingan pertama tampil sebagai pemain pengganti. Partai ini diberikan kepercayaan oleh pelatih Danur Windo untuk menjadi starter. Wali Taufik. Ada Joel Simi. Pelanggaran terjadi. Anang Ma'ruf. Wijay. Naji, Groho Mardianto, kembali lagi kita lihat bagian bola tadi dikuasai oleh Supriyono. Masih Supriyono. Iya. Cukup keras. Kita lihat bagaimana pelanggaran yang tadi. Akankah ini menjadi kartu kuning kedua bagi M. Robi? Saya kira iya. Akankah ini menjadi kartu kuning kedua? Tampaknya kartu merah dikeluarkan oleh wasit Jaja Sudrajat terhadap M. Robi. Ya, saya kira pantas jika wasit memberikan kartu kuning kedua bagi M. Robi. Karena kita lihat bagaimana tadi Supriyono yang sudah begitu cepat melesat dan memang hanya ada satu upaya untuk bisa menghentikan Supriyono. Seperti apa yang tadi dilakukan M. Robi, walaupun pada akhirnya berisiko, ya sangat jelas sekali. Kita melihat tinggi memang ayunan kaki kanan M. Robi menerpa rusuk kanan dari Supriyono. Dan itu dilakukan setelah bola jauh dari kaki Supriyono. Sesuatu yang membahayakan dan saya pikir kartu kuning kedua adalah hal yang pantas yang diterima oleh Muhammad Robi. Ya, tentu saja ini akan sangat merugikan bagi Persisam Putra Samarinda dengan hanya dengan 10 pemain. Ya, tentunya ini memaksa Aji Santoso untuk berpikir ulang komposisi pemain-pemainnya atau perubahan pola. Karena dengan situasi seperti ini tentunya agresivitas dari Persebaya akan semakin meningkat dan ini akan semakin membahayakan lini pertahanan dari Persisam Putra Samarinda. Cornelius Vingro kali ini masih Cornelius Vingro. Terlalu ambisius tampaknya Cornelius Vingro. Ya. 55 menit ke depan bertarung dengan hanya 10 pemain. Saya pikir mungkin Aji akan lebih mengubah posisi dari Fandi Mohtar. Iya. Ya, itu dengan menarik satu pemain penyerang untuk memasukkan kembali pemain yang memiliki naluri bertahan.
cukup baik kita lihat kali ini. Zainal Arif, masih Zainal Arif, 4 pemain harus memberikan pengawalan ekstra ketat kepada Zainal Arif. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Jajat Sudrajat. Kali ini diberikan kepada Sunaji yang memang harus bekerja keras untuk menghentikan seorang Zainal Arif. Ya, tampaknya wasit Jajat sudah cukup royal dengan kartu. Ya, karena kita lihat juga bagaimana kerasnya pertandingan ini. Ya, saya kira memang cukup wajar jika wasit harus berkali-kali memperingatkan pemain dan juga harus mengeluarkan kartu dari sakunya. Sebuah dorongan dalam situasi yang menguntungkan buat Zainal Arif. Ini adalah sebuah kesempatan yang cukup baik yang didapatkan oleh Persisam Putra Samarinda. Apakah Danilo atau Ronald Fagundes? Ya, Danilo Fernando berada di depan bola. Inilah dia pemain yang pernah mencetak 15 gol bagi Persebaya Surabaya ketika menjadi juara di tahun 2004. Oh, iya. Saya kira terlalu mudah bagi Saifuddin untuk bisa mematikan atau mementahkan tendangan bebas yang dilepaskan oleh Danilo Fernando. Terarah memang, tapi cukup pelan dan kita lihat tidak ada pergerakan yang dilakukan oleh Saifuddin untuk mematikan bola yang dilepaskan oleh Danilo. Andi Odang kali ini, masih Andi Odang. Ada Hamka Hamzah. Supriyono. Ya. Oh, Sebenarnya ini sebuah keuntungan yang saya pikir tidak. Ya, barangkali tidak perlu wasit untuk meniupkan peluitnya. terkesan royal. Kita lihat bagaimana Jajat memberikan hukuman-hukuman pelanggaran. Iya. Kita lihat sebuah skill dari Ronald Fagundes. Ya, satu intercept yang bagus. Diperlihatkan oleh Anderson da Silva. Terkapar kita lihat satu nama dari Persisam Putra Samarinda. Fagundes, seorang kreator dari lini kedua yang juga punya kapasitas untuk melahirkan gol demi gol lewat kemampuannya Kita lihat dalam tayangan lambat. Ya, ini dia. Bagaimana sebuah peragaan skill yang membuat Josh Maguire harus menggelengkan kepalanya. Ya, tampaknya dia merasa tertipu. ya, dan dari tahun lalu kita sudah menjuluki seorang Ronald Fagundes adalah dewa kaki kiri. Iya, dan memang kemampuannya dalam menggunakan kaki kiri adalah menjadi kelebihan dari Fagundes yang memang kidal, dan ini memang menjadi senjata pamungkas dari Fagundes. Hamka Hamzah kali ini membantu penyerangan. Ronald Fagundes, Hamka Hamzah terbaca oleh Nugroho Mardianto. Ya, kembali serangan cepat. Andi Odang kali ini. Masih Andi Odang, kita lihat 4 pemain dari Persebaya Surabaya. Langsung berikan kepada Taufik. Kalau cepat dia dari Joel Simi. Fandi Mohtar. Masih Fandi Mohtar. Kembali duel antara Ronald Fagundes dan Josh Maguire. Irsyad Aras. Pelanggaran terjadi terhadap Irsyad Aras dilakukan oleh Nugroho Mardianto. Inilah dia Irsyad Aras yang tampaknya akan bekerja lebih keras setelah M. Robi mendapatkan kartu kuning kedua dan mendapatkan kartu merah. Ya, banyak sekarang melakukan tusukan lewat jantung permainan. Sebetulnya kalau anak-anak Persebaya sedikit lebih cerdik, mereka bisa lebih melakukan delay pressure dengan memaksimalkan keunggulan satu nama. Ahmad Sembiring, pemain yang juga terkenal memiliki tendangan-tendangan dari luar kotak penalti jika memperkuat Arema Malang musim lalu. Coach Aji Santoso musim lalu sempat menukangi Persik Kediri, sebelumnya menjadi pelatih spesial bagi Persebaya Surabaya dalam duel playoff. Taufik kembali, Ana Ma'ruf.
Naji berikan bola kepada Supriyono. Jos Maguire. Wijay. Ya, dengan keluarnya M. Robi, ini akan membuat pergerakan dari Supriyono ini akan lebih leluasa, karena ketika masih ada M. Robi, memang pemain inilah yang selalu mengganggu setiap kali Supriyono melakukan pergerakan atau melakukan serangan dari sisi kiri. Ya, kembali kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Jajat Sudrajat. Kali ini diberikan kepada Nugroho Mardianto. 2 dari 3 pemain center back Persebaya Surabaya telah mendapatkan kartu kuning. Ini juga menjadi lampu kuning tentunya bagi pertahanan Persebaya Surabaya. Ya, satu hal yang saya pikir tidak sepantasnya dilakukan Nugroho, menghentikan bola dengan sengaja dengan tangannya. Wow! Sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Danilo Fernando. Sangat baik tendangan dari Danilo Fernando, berada di atas gawang dari Saifuddin. Musim lalu juga sama-sama memperkuat Delta Sidoarjo bersama dengan Mukti Ali Raja. Tiga kartu kuning dan 1 kartu merah telah dikeluarkan oleh wasit Jajat Sudrajat. Ya, sebuah pergantian yang sangat di luar dugaan. Seorang gelandang Akbar Rashid menggantikan Zainal Arif. Ya. Agung Suprayogi. Wow! Sebuah penyelamatan dari Saifuddin. Ya, penyelamatan yang cukup gemilang. Ya, kita melihat bagaimana tendangan yang dilepaskan oleh Agung Suprayogi ke tiang dekat. Ini dia. Cukup bagus dan ya, refleks dari Saifuddin sendiri juga terlihat sangat bagus. Kita tadi melihat sebuah keputusan dari Aji Santoso menarik keluar Zainal Arif dengan memainkan Akbar. Ya, saya kira memang satu keputusan yang harus dikeluarkan oleh Aji Santoso di saat lini pertahanan dari Persisam Putra Samarinda mengalami kekurangan, dan ini tentunya hanya bisa diantisipasi dengan memasukkan pemain-pemain yang memang memiliki naluri bertahan dengan menarik satu pemain depan. Ya, dan kalau kita lihat tampaknya Zainal Arif juga mengalami cedera. Zainal Arif tadi keluar oleh pelatih Aji Santoso. Irsyad Aras kali ini. Agung Suprayogi menjadi single fighter di sektor lapangan depan atau lini depan dari Persisam Putra Samarinda. Ya, sebetulnya ada tandem dari seorang Akbar Rashid, gelandang yang lebih memiliki naluri menyerang. Danilo Fernando, Fandi Mokhtar, Ahmad Sabiri kembali. Kembali penyelamatan dan kali ini bola masih ada Agung Suprayogi. Yeah, wow! Tipis. Kembali peluang dari Agung Suprayogi. Nyaris kita lihat bagaimana Agung kali kedua dalam interval waktu 3 menit mendapatkan 2 kesempatan yang sama bagusnya. Kita melihat rebound dari Mukti Ali dan Agung. Kembali dari ruang tembak yang sempit, tetapi tendangannya tidak terjaga tingkat akurasinya, memaksimalkan sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Ahmad Sembiring tadi. Ya, sangat disayangkan memang sebuah peluang yang semestinya bisa membuahkan hasil positif bagi Persisam Putra Samarinda. Dan tentunya ini patut menjadi perhatian bagi Persebaya, karena memang keunggulan 1-0 ini belum bisa dikatakan sepenuhnya aman, walaupun Persisam Putra Samarinda hanya tampil dengan 10 orang. Ya. Kita melihat bagaimana mereka juga tetap berani untuk memberikan tekanan, dan sudah seharusnya pula Persebaya tentunya tidak boleh memandang enteng. Bahkan bukan tidak mungkin Persebaya jauh lebih sulit mengatasi permainan Persisam yang hanya dengan 10 daripada mengatasi 11 pemain. Ya, paling tidak ini yang bisa kita raba dalam penampilan skuad
Persisam Putra Samarinda. Meski kehilangan seorang M. Robi dan bertarung dengan hanya 10 nama, mereka kelihatan tetap tidak kelihatan pincang, tetap bisa memberikan perlawanan. Ronald Fagundes kali ini masih Jajat Sudrajat. Joel Zimi kepada Fandi Mohtar. Masih Fandi Mohtar kali ini. Anderson Da Silva. Taufik Ana Ma'ruf. Josh Maguire. Coba mengejar bola Corinus Finkro. Masih Corinus Finkro. Cukup baik dia tadi. Umpan ke dalam kotak penalti. Oh, Terlalu deras. Masih ada Supriyono. Andi Odang. Terbaca tadi pergerakan yang dilakukan oleh Andi Odang oleh Akbar Rashid. Juga musim lalu memperkuat Arema Malang. Dan Nilo Fernando kepada Akbar Rashid kembali. Irsyad Aras. Sebuah serangan kali ini. Wow. ya ironis sekali memang kita melihat bagaimana sebuah peluang yang kembali dimiliki oleh Persisam Putra Samarinda, tapi justru tidak membuahkan hasil di saat sudah berada di mulut gawang. Ya, wasit Jajat Sudrajat meniupkan peluit yang menandakan akhir dari babak pertama. Duel antara Persebaya Surabaya menghadapi Persisam Putra Samarinda. Corinus Finkro berhasil mencetak 1 gol dan merubah kedudukan menjadi 1-0. Keunggulan Persebaya Surabaya atas Persisam Putra Samarinda. Jalannya pertandingan babak kedua. Setidaknya menambah kemenangan atau keunggulannya. Ya, inilah dia kick-off babak kedua dari Stadion Gelora 10 November Surabaya. Duel antara Persebaya Surabaya menghadapi Persisam Putra Samarinda. Ya, dan kita menantikan 45 menit ke depan sepanjang babak kedua ini, apakah Persisam dengan hanya 10 nama bisa memberikan perlawanan dan bahkan memetik gol untuk bisa menyelamatkan keadaan. Buat Anda mitra sepak bola yang baru saja bergabung, inilah dia Jarum Indonesia Super League. Skor sementara adalah Persebaya Surabaya unggul 1-0 atas Persisam Putra Samarinda lewat gol yang dicetak oleh Corinus Finkro. Fandi Mohtar kali ini. Anderson Da Silva tanpa kompromi. Kembali Fandi Mohtar. Ahmad Sembiring tadi. Ada Josh Maguire. Sunaji. Corinus Finkro. Hamka Hamzah. Ana Ma'ruf tadi. Masih ada Fandi Mohtar. Wijaya kembali. Josh Maguire. Corinus Finkro. Masih Corinus Finkro. Berada dalam posisi offside. Andi Odang. AW2 telah mengangkat bendera. Ini dia Andi Odang. Irsyad Aras. Danilo Fernando. Masih Danilo Fernando. Cukup baik pengendalian bola dari Danilo Fernando. Masih Danilo Fernando. Irsyad Aras datang membantu. Masih Irsyad Aras kali ini. Terbaca pergerakan oleh Nugroho Mardianto. Ya, cukup bagus kita lihat bagaimana tusukan yang dilapaskan oleh Irsyad untuk kemudian melahirkan set piece, sepak pojok.
Irsyad Aras tadi melakukan sepak pojok. Ada Ronald Fagundes. Kembali lagi kepada Irsyad Aras. Masih ada Supriyono. Ya, sejauh ini kita juga melihat penampilan Supriyono cukup bagus. Cukup terengginas. Supri juga yang mengirim Robi keluar dengan kartu merah tadi. Ya, sebuah kerja yang sangat apik diperlihatkan oleh Taufik. Baik sekali, sebuah serangan balik cepat. Andi Odang kali ini, masih Andi Odang. Oh, ya. Lemah. Dan memang tidak ada kawan lagi di sana. Praktis dianya sendirian dan tentu saja memang tidak ada pilihan lain kecuali langsung melakukan eksekusi. Dan masih lemah, kita lihat apa yang tadi diperlihatkan. Ahmad Sembiring. Masih Ahmad Sembiring. Ronald Fagundes. Irsyad Aras. Supriyono kali ini. Andi Odang berusaha untuk mengelabui Hamka Hamzah. Ya. Andi sepertinya juga sudah mulai kelihatan habis, nyaris tanpa power. Ya, Corinus Finkro. Masih Corinus Finkro. Ya, duel malam hari ini adalah tampaknya menjadi duel pembuktian bagi dua pemain yang sebelumnya memang menjadi andalan bagi kedua tim masing-masing. Seperti kita ketahui, Corinus Finkro, pemain yang sangat bersinar bersama Persipura Jayapura. Ya, kali ini sebuah peluang dan sebuah gol. Wow, ya. Ya, Taufik berhasil mencetak gol yang merubah kedudukan menjadi 2-0. ya, sebuah kerja yang sangat apik kita lihat bermula dari gerakan yang dilakukan oleh Supriyono pada saat dia mampu melakukan intercept dengan baik. Kita lihat bagaimana dia lepas dari hadangan para pemain Persisam, kemudian mengirim umpan. Ada Andi Odang, diselesaikan saja dengan baik sekali. Ya, sebuah gol yang dingin saya pikir ketika bagaimana Andi melepaskan bola pressing, dan gol ini patut diacungi jempol untuk seorang Supriyono dengan kerja kerasnya melakukan intercept dan mengirimkan bola yang sangat manja untuk Andi Odang. Iya. Ini dia Andi. Oh, Gol perdana dari seorang Andi Odang. Wah, iya, tampaknya terjadi sebuah pelanggaran. Apakah ini menjadi sebuah... Ya, kita belum lihat. ya, Nampaknya apakah ada sepertinya handsball? ada pelanggaran dan boleh jadi keputusannya adalah sebuah hukuman penalti. Iya, iya, karena kita lihat bagaimana wasit Jaja Sudrajat Sepintas beranjak, kita melihat iya. memang ada gangguan untuk pemain Persisam Putra di dalam areal penalti. Kita belum tahu. ya mungkin bisa kita lihat dalam tayangan Ya. ulang seperti ini. Ya, Akbar Rashid. Apakah Taufik dianggap melakukan sebuah pelanggaran? Ya, nyata dengan penalti buat Ronald Fagundes. Kesempatan bagi Persisam Putra Samarinda untuk bisa memperkecil kekalahannya. Ronald Fagundes! Masih Ronald Fagundes, ini Ronald Fagundes! Dan gol! Ronald Fagundes berhasil melakukan sebuah rebound dan menjadikan kedudukan 1-2 masih untuk keunggulan Persebaya Surabaya atas Persisam Putra Samarinda. Ya, sebuah mental rebound yang sangat bagus. Kita lihat bagaimana Ronald Fagundes dalam tayangan ulang. Bisa kita lihat tendangannya berhasil dimentahkan oleh Saifuddin. Namun naluri untuk bisa kembali memanfaatkan bola dari hasil blok yang dilakukan oleh Saifuddin berhasil dimanfaatkan dengan baik. Fagundes dengan kaki kanannya kali ini dia mencetak gol. Kita belum bisa ya menantikan prosesi penalti tadi. Ya, memang Seperti apa sebetulnya gangguan untuk gerakan yang dilakukan Akbar Rashid tadi. ya memang dari layar kita tidak bisa melihat dengan jelas apa sebenarnya yang terjadi dan keputusan apa yang diberikan oleh wasit Jaja
Sudrajat sehingga dia memberikan penalti. Supriyono kali ini sebuah sepak pojok. Masih ada Joel Simi. Akan menjadi tambah ketat dan juga tambah seru pertandingan kali ini. Masih Josh Maguire. Ada Hamka Hamzah. Ronald Fagundes kali ini. Masih Ronald Fagundes. Pencetak 1 gol dan juga pencetak gol perdana bagi Persisam Putra Samarinda dalam kancah Jarum Indonesia Super League. Ya, berbahaya. Telah keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini. Hamka Hamzah. Fandi Mohtar kali ini. Agung Suprayogi. Seperti tidak berasa bahwa anak-anak Persisam bertarung dengan 10 pemain. Serangan kembali kali ini dari Andi Odang. Masih Andi Odang, kita lihat. Hampir 5 pemain. Berikan bola pada Josh Maguire. Josh Maguire dan gol! 1 assist dan 1 gol bagi newcomer Josh Maguire. Kita melihat sebuah gol yang saya pikir lahir dari ketenangan yang dimiliki oleh Andi Odang. Dan juga kecepatan tentunya. Kita melihat bagaimana dia mendribling bola cukup jauh sekitar 25 meter. Dan ini dia asis yang bagus ketika dia melihat bagaimana Josh Maguire dalam situasi yang free. Dan bola di placing tidak begitu kencang, tetapi cukup untuk menipu gerakan dari Mukti Ali Raja. Iya, sebuah risiko yang akhirnya harus ditanggung oleh Persisam Putra Samarinda. Karena ketika mereka melakukan serangan bertubi-tubi, ada celah yang kosong yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persebaya. Ya. Tentunya dengan meninggalkan lubang di sisi pertahanan, ini tentunya akan sangat riskan. Dengan hanya 10 pemain, dan kita lihat bagaimana kecepatan para pemain Persebaya dalam melakukan serangan balik. Ini terlambat diantisipasi. Dengan minimnya pemain, ini memang sangat berisiko bagi lini pertahanan Persisam Putra Samarinda. Ya, ini adalah soal adu cerdik saya pikir. Bagaimana anak Persebaya seakan-akan memberikan kesempatan untuk Persisam mengalirkan serangan. Tetapi pada saat yang pas, mereka juga segera mengcounter, melakukan fast break. Dan lahirlah gol ketiga lewat Josh Maguire tadi. Serangan balik kita lihat. Ronald Fagundes kembali. Anderson da Silva. Corinus Finkru, duel dia dengan Joel Simi. Masih Corinus Finkru, masih berhasil diambil oleh Corinus Finkru. Kita lihat kali ini pergerakan dari anak Papua, Corinus Finkru. Josh Maguire kali ini dibayang-bayang oleh Hamka Hamzah. Iya, begitu tenang kita lihat. Iya, wow. Iya, tampak kita lihat. Iya, mencuri-curi kesempatan dalam situasi seperti ini. Ya. Tapi yang jelas kita melihat bahwa tentunya pemain tidak sampai terpancing emosi. Ya. Sehingga tetap dalam koridor aturan yang ada. Ya, sebuah gaya. Apapun. Iya. Kita melihat ada sedikit injakan dari Hamka. Pemain yang juga dikenal temperamental dan kerap memicu emosi lawan-lawannya. Hamka juga yang membuat bagaimana pendukung PSM Makassar kesal ketika turnamen Makassar Cup sebagai presiden sebelum ASL bergulir. Wijay. Andi Odang. Supriyono kali ini, masih Supriyono. Masih Supriyono dalam kotak penalti. Iya. Barangkali dia mau meniru apa yang dilakukan oleh Firman Utina minggu lalu ketika dia mencetak gol dari situasi seperti ini ke gawang Persela Lamongan. Terlalu pede mungkin. Iya. Tampil cukup baik Supriyono. Iya. Seorang pemain yang dibawa oleh Danur Windo dari Persija Jakarta. Kembali Corinus Finkru kepada Andi Odang. Kita lihat Fandi Mohtar hampir saya tadi. Salah komunikasi dia dengan Mukti Ali Raja. Wijay kali ini.
Ana Ma'ruf Ya, mencoba terlalu melakukan terburu-buru. sebuah placing bola tadi. Ana Ma'ruf. Reaksi dari para bonek. Agung Suprayogi kepada Ronald Fagundes. Maksudnya kepada Danilo Fernando. Kembali Ronald Fagundes. Agung Suprayogi. Akbar Rashid tadi digagalkan oleh Taufik. Ya, kita lihat ada nama Panggah. Siap-siap di pinggir lapangan. Akankah Aji Santoso mencoba melakukan sebuah perubahan dengan memasukkan nama Panggah? Pemain yang saya pikir musim lalu beredar untuk Persih Tembilahan. Dan ini akan menjadi first cap atau juga penampilan perdana bagi seorang Panggah di kancah Jarum Indonesia Super League. Irsyad Aras, Akbar Rashid, Ahmad Sembiring. Kembali kepada Irsyad Aras. Cukup bagus. Agung Suprayogi. Melindungi bola Nugroho Mardianto. Supriyono. Kembali ke dalam bagi Persebaya Surabaya. Kembali Andi Odang. Josh Maguire. Ahmad Sembiring. Berikan bola kepada Irsyad Aras. Ronald Fagundes. Tanpa kompromi Nugroho Mardianto. Inilah dia Ronald Fagundes, diharapkan bisa menjadi kekuatan lapangan tengah bagi Elang Borneo, Persisam Putra Samarinda. Ya, saya melihat bahwa problem yang dialami oleh atau yang dimiliki oleh Persisam Putra Samarinda masih sama seperti ketika mereka hanya mampu bermain imbang 0-0 menghadapi Persik Kediri dalam debut ISL mereka minggu lalu atau Rabu lalu. Ya, tampaknya Irsyad Aras yang digantikan oleh Panggah. Ini merupakan pergantian pemain kedua bagi Persisam Putra Samarinda. Iya, tampaknya memang tidak ada pilihan lagi bagi Aji Santoso. Kita tahu bahwa Panggah merupakan pemain tipikal bertahan. Dan ini tampaknya dilakukan agar gawang dari Persisam Putra Samarinda tidak kebobolan lebih banyak lagi. Kalau kita melihat bagaimana agresivitas yang diperlihatkan oleh Persebaya. Ana Ma'ruf. Corines Finkro. Andi Odang. Supriyono kali ini. Wow, baik sekali kita lihat kembali Supriyono. Oh, iya, nyaris saja satu upaya penyelamatan dari Simi. Nyaris mengarah ke gawang sendiri. Cukup bagus saya pikir peluang yang didapatkan oleh Supri. Kalau saja sedikit berani mendorong satu langkah, melepaskan tendangan sendirian, boleh jadi persentase terjadinya gol sedikit lebih lebar. Kembali sebuah peluang dari Persebaya. Oh,
sebuah permainan jarak jauh tampaknya. Kita lihat bagaimana tadi Anderson langsung menyapu bola. Ya, Anderson memang dikenal sangat dingin dan kerap tanpa kompromi dalam membendung serangan-serangan yang dilakukan oleh anak-anak Samarinda. Kurang akurat. Kita lihat bagaimana tadi Wijay. Kita melihat euforia bonek mania, bonek wajah baru cukup bagus dalam memberikan supporting untuk skuad Danur Windo ini. Ya, keunggulan 3-1 yang sudah dimiliki oleh Persebaya tentunya semakin membuat para bonek mania begitu bersemangat untuk terus memberikan dukungan terhadap tim kesayangan mereka. Ronald Fagundes musim lalu bisa membawa Persik Kediri walaupun harus berjuang sendirian sebagai legion asing satu-satunya bagi Persik Kediri bersama Aji Santoso tentunya. Taufik kali ini dengan bola kepada Supriyono. Andi Odang kembali, masih Andi Odang. Oh, ada Pangga. sekali. Ahmad Sembiring. Terbaca tadi. Kali ini adalah bola dikuasai oleh Anang Ma'ruf. Wow, salah pengertian antara Taufik dan Supriyono. Persoalan komunikasi. Agung Suprayogi kepada Ronald Fagundes. Dan Nilo Fernando Baik kerja sekali. sangat baik dengan Akbar Rashid. Oh, Supriyono kembali. Ini dia Taufik. ya saya kira kalau misalnya tadi Akbar lebih berani dalam mengambil keputusan untuk langsung melakukan syuting ke gawang, barangkali ceritanya akan lain. Ya, Corina Swingcrew. Offside kita lihat. Walaupun sangat-sangat tipis. ya, tipis memang kita lihat gerakan Anang Ma'ruf. Corina Swingcrew. Masih Corina Swingcrew. Cukup cerdik dia kali ini. Sebuah aksi individu dari Ya. Corinus. Supriyono kali ini. Umpan ke tengah. Oh, Hamka Hamzah. Kembali Taufik. Ya, kita lihat Josh Maguire sudah memberikan isyarat untuk meminta bola. Ya, tidak jelas juga apa yang dilakukan oleh kita Taufik. melihat memang anak-anak Persebaya sedikit disodorkan pada persoalan belum munculnya finisher sejati di sini. Tidak offside. Ya, tidak offside kali ini Andi Odang dan Andi Odang begitu dan kita gampang. lihat sebuah Ya. gol dari Andi Odang. Dua gol dari Ya. Andi Odang membuat kedudukan berubah menjadi 4-1
Persisam Putra Samarinda. Sebuah penyelesaian yang sangat bagus. Kita lihat bagaimana Andi Odang yang mampu melepaskan diri dari perangkap offside yang tadi coba diperagakan atau diterapkan oleh para pemain belakang Persisam Putra Samarinda. Begitu tenang kita lihat mengecoh Mufti Ali Raja. Iya, sangat mudah sekali bagi Andi Odang untuk menyelesaikan kesempatan dia untuk mencetak gol kedua. Ada sedikit keraguan-raguan kita lihat dari barisan belakang Persisam Putra dalam mencermati bola sodor yang ditujukan kepada Andi Odang. Kita melihat tidak ada reaksi yang cukup berlebihan dari bagaimana Ahmad Sembiring, Hamka Hamzah, dan bahkan juga Jack Julsimi menghentikan gerakan dari Andi Odang. Dan ketika face to face, saya pikir 100% semestinya itu sudah harus berbuah dengan gol. Kita juga melihat tadi bagaimana sikap yang sangat reaktif dari Danur Windo. Begitu gembira dia dengan gol kedua Andi Odang. Itu juga berarti keunggulan 4-1 untuk Bajul Ijo Persebaya Surabaya. Dua kali penjaga gawang Mufti Ali Raja dikecoh oleh Corinus Finkru dan juga oleh Andi Odang. Sebuah malam yang tidak mengenakan bagi seorang Mufti Ali Raja yang sudah mengut 4 bola dari gawangnya. Ya, memang tampaknya malapetaka atau bencana bagi Persisam Putra Samarinda ini sudah terlihat ketika mereka harus tampil dengan 10 pemain. Kehilangan Muhammad Robi ini tentu saja memang menjadi pekerjaan yang sangat sulit bagi Aji Santoso dengan kekuatan 10 pemain. Mereka harus menghadapi permainan agresif yang diperlihatkan oleh tuan rumah Persebaya. Kita lihat bagaimana serangan bergelombang terus dilancarkan oleh Persebaya dan tampaknya mereka masih belum puas dengan 4 gol. Masih ada sekitar 20 menit pertandingan dan saya kira kesempatan bagi tuan rumah Persebaya untuk menambah golnya masih sangat terbuka. Tampaknya malam ini menjadi salah satu duel terbaik yang memang berlanjut di Jarum Indonesia Super League. Kedua tim walaupun dalam kondisi tidak dalam full team tapi masih tetap keluar saling menyerang. Sebuah permainan terbuka yang diperagakan oleh kedua tim sama-sama berasal dari divisi utama musim lalu. Kembali umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Anderson da Silva, Ronald Fagundes, Joel Simi, masih Joel Simi. Oh, tampak terinjak Nugroho Mardianto tadi. Iya, kita lihat bagaimana para pemain Persebaya tampil begitu disiplin ya. Pada saat mereka melakukan serangan balik dengan cepat dan pada saat mereka diserang mereka juga turun dengan cepat dan ini yang membuat mereka kembali Andi Odang. Masih Andi Odang. Hampir saja Andi Odang mendapatkan peluangnya kembali untuk membuat hat-trick di malam hari ini. Agung Suprayogi. Ya, Keras kita lihat bagaimana tadi Anderson da Silva dengan Fagundes tampaknya. ya. Ya, kita belum melihat apa yang terjadi di depan garis penalti dari Persebaya. Sebuah tendangan bebas tampaknya. Ya, kita lihat nilai peluang dari Andi Odang. Ya, sayang memang dia terjatuh. Pelatih Danur Windo tampaknya mencoba mempertanyakan ketika wasit barangkali tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap apa yang tadi terjadi di kotak penalti dari Persisam Putra Samarinda. Josh Maguire. Cornelius Finkru. Kembali Josh Maguire.
Wijay. Joel Simi. Ronald Fagundes. Abdi Gusti tadi. Sebuah tendangan yang sangat baik. Dan juga penyelamatan yang gemilang dari Saifuddin. Ya, sebuah percobaan yang saya pikir cukup sempurna dari Abdi Gusti. Keras, terukur. Kalau saja Saifuddin tidak memberikan sebuah reaksi, boleh jadi gawangnya akan robek. Ya, di sini juga kita melihat bagaimana konsentrasi yang diperlihatkan oleh Saifuddin tetap begitu tinggi. Danilo Fernando. Wow. Oh, Hampir saja bola masuk tadi. Ada Anak Ma'ruf. Keluar menyerang anak-anak dari Persisam Putra Samarinda. Tidak ada pilihan memang. Kembali kali ini adalah Danilo Fernando. Sebuah sundulan tadi. Masih terlalu lemah dari Agung Suprayogi. Kita lihat bagaimana tendangan yang begitu keras. Paskan oleh Danilo Fernando. Ya, keras kita lihat. 15 menit yang tersisa. Sebuah pilihan yang tunggal buat Persisam Samarinda. Di mana mereka harus terus-menerus keluar menyerang, menepiskan ketinggalan mereka. Ya, setidaknya untuk memperkecil kekalahan. Ya, Danilo Fernando kali dalam kotak penalti masih Danilo Fernando. Memilih untuk melakukan sebuah shooting dibandingkan untuk memberikan umpan kepada Agung Suprayogi. Danilo Fernando Almeida. Tinju saja bola tadi. Kali ini adalah Ronald Fagundes. Abdi Gusti Wicaksono. Kerjasama dalam kotak penalti kali ini. Ada Hamka Hamzah. Kembali sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Iya. Ya, saya kira faktor keuletan dari penjaga gawang Saifuddin, mantan penjaga gawang Delta Sidoarjo ini menjadi salah satu faktor bagaimana gawang dari Persebaya sampai saat ini juga belum bobol dari serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain Persisam Putra Samarinda, kecuali gol yang tadi tercipta lewat titik penalti dan dimanfaatkan oleh tendangan rebound dari Ronald Fagundes. Ya, saya juga melihat ada tantangan tersendiri bagi Saifuddin setelah diberi kepercayaan dalam pertandingan ini menggantikan Denny Marcel. Betul. Karena dalam pertandingan debutnya ketika Persebaya menurunkan Denny Marcel sebagai penjaga gawang, walaupun Persebaya tidak kalah, tapi setidaknya ketika mereka sudah unggul 2-0, kemudian harus kebobolan 2 pada saat melawan Bontang. Ya. Ini memang menjadi perhatian dari pelatih Danur Windo untuk kembali atau menempatkan penjaga gawangnya. Andi Odang kali ini. Josh Maguire. Berikan kepada Anak Ma'ruf. Bola daerah kali ini. Kita lihat masih Anak Ma'ruf. Umpan ke dalam kotak penalti. Ya, kembali kali Corino swing through. Corino swing through. Andi Odang dan iya, sayang sekali. Andi Odang. Ya, tampaknya mengalami kram pada kaki. Kita lihat bagaimana Corino swing through tadi memberikan kesempatan kepada Andi Odang untuk bisa menambah golnya. Ya, inilah dia bagaimana kita lihat Corino swing through memberikan kesempatan kepada Andi Odang. Kita melihat memang kesempatan yang seharusnya diberikan untuk Andi Odang, tapi kemudian diambil sendiri oleh Corino Svinkriu dan mental di tangan Mukti Ali Raja, dan kembali Andi Odang
memaksimalkan bola rebound dan kita lihat jelas tadi masuk gol ketiga. Ya, hat-trick kedua dalam jarum Indonesia Super League. Setelah sebelumnya Nur Hadi dari Persija Jepara mencetak hat-trick di pertandingan kemarin. Ya. Dan kali ini Andi Odang mencatatkan dirinya sebagai pencetak hat-trick kedua dalam jarum Indonesia Super League musim ini di malam hari ini. Ya, hat-trick tanpa selebrasi karena kita tahu bagaimana Andi kemudian digotong keluar lapangan. Malam yang benar-benar menyakitkan tentu saja buat seorang Aji Santoso. Ya, tentunya ini tidak akan dilupakan oleh Aji yang notabene juga mantan pemain Persebaya Surabaya dan juga mantan pelatih Persebaya Surabaya yang mengantarkan tim ini melaju atau promosi ke Liga Super. Terjadi pergantian pemain tampaknya. Ya, Andi Odang keluar. Andi Odang mencetak hat-trick tapi harus ditarik keluar karena mengalami masalah dengan kakinya. Kram tampaknya. Digantikan oleh Arif Arianto. Ya, setidaknya Persebaya sudah aman dengan keunggulan 5-1 atas Putra Samarinda. Ya. Malam yang berat bagi Aji Santoso. Betul. Pelatih yang berjasa meloloskan Persebaya ke Indonesia Super League. Justru sekarang tim yang diloloskannya melabrak skuad yang dilatihnya. Ya, kembali serangan balik. Arif Arianto. Kali ini adalah Corinus Finkro. Kembali lagi kepada Arif Arianto dan Arif Arianto. Cukup baik percobaan dari Arif Arianto. Skor kemenangan terbesar saya pikir sejauh ini setelah Persiba menewaskan Sriwijaya dengan 4 gol tanpa belas. Arif Arianto. Taufik kali ini. Masih Taufik. Hasil tadi. Oh, iya. Wow. Masih Arif Arianto. Corinus Finkro. Mendatar tendangannya masih mudah bagi Mukti Ali Raja. Ya, kita lihat bagaimana para pemain belakang Persisam Putra Samarinda sudah tampak begitu lelah. Stamina mereka juga tampaknya sudah mulai habis. Kita lihat bagaimana mudahnya bola-bola yang mereka kuasai akhirnya justru menjadi milik Persebaya. Dapat diantisipasi dan dapat dimentahkan oleh para pemain Persebaya. Masih 9 menit. Pertandingan ini akan berlangsung dan kita lihat bagaimana lagi-lagi Persebaya saya melihat masih terus mencoba untuk memforsir kemenangan, forsir gol-gol mereka. Dan setidaknya ini juga menunjukkan bahwa ya pertandingan antara guru lawan murid ternyata memang Danur Windo masih terlalu tangguh untuk bisa ditaklukkan oleh seorang Aji Santoso. Saya pikir tidak sepenuhnya seperti itu karena kita tahu bahwa petaka buat Persisam Putra Samarinda berawal dari terusirnya Muhammad Robi pada menit ke-32 dengan kartu merah dengan bertarung hanya dengan 10 nama. Sesuatu yang sangat riskan buat Persisam memang. Kita melihat Persebaya juga cukup cerdik dalam memaksimalkan setiap kesempatan demi kesempatan yang mereka dapatkan sampai kemudian mereka bisa memetik 5 gol sekaligus. Sebuah situasi atau fakta yang berat sekali lagi kita harus sampaikan buat skuad Persisam Putra Samarinda. Joel Simi. Pangga. Nugroho Mardianto. Ya, sepak pojok.
tampaknya. Inilah dia Pangga. Ya, berupaya untuk memperkecil kekalahan. Setidaknya itulah yang kini coba dilakukan oleh Persisam Putra Samarinda. Kita juga harus mengacungi jempol bagi para pemain Persisam Putra Samarinda yang tampak tidak kenal lelah dan juga tampak tidak frustasi untuk terus menggempur Persebaya Surabaya. Walaupun mereka sejauh ini telah tertinggal 4 gol dari Persebaya Surabaya. Ya, walaupun mereka juga harus menghadapi risiko yang sangat tinggi. Kita masih melihat bagaimana serangan-serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Persebaya begitu cepat. Terpukul sekali kita lihat Aji. Iya, saya kira Di sangat tempat wajar. di mana dia pernah dibesarkan. Di Gelora 10 November. Yang sekarang justru menjadi hakim buat seorang Aji. Iya, offset kali ini. Arif Arianto. Ya, inilah dia Zainal Arif yang juga tampak mengalami masalah dengan kakinya. Supriyono, Taufik, Arif Arianto, Wijay, Ana Ma'ruf, kembalikan lagi kepada Wijay, Arif Arianto tadi, Hamka Hamzah kali ini. Kembali tekanan dibangun oleh para pemain dari Persisam Putra Samarinda. Ya, kita melihat bagaimana lemahnya support dari antar sesama pemain Persisam. Sudah banyak yang jalan kaki, kita lihat masih dalam sisa 5 menit menjelang waktu pertandingan berakhir. Ana Ma'ruf. Ya, kembali tekanan diperoleh Persisam. Ya, Arif Arianto, Corrinus Finkru telah berada dalam posisi offside. Ini dia Corrinus Finkru dan tampaknya M. Andik Firmansyah dipersiapkan sebagai pergantian pemain ketiga. Apakah dia akan menggantikan peran dari Josh Maguire? Ya, Andy Firmansyah menggantikan Josh Maguire. Pemain muda yang di pertandingan pertama menghadapi Bontang FC tampil sebagai starter. Dan di pertandingan kedua digantikan oleh Taufik. Wijay kali ini. Kepada Corrinus Finkru. Masih Corrinus Finkru. Supriyono. Taufik pada M. Andik Firmansyah. Ya, kita lihat berikan kepada Ana Ma'ruf kali ini. Cukup kosong Ana Ma'ruf. Oh, Berikan kepada Andik Firmansyah. Belum panas tampaknya Andik Firmansyah. iya, tampaknya belum tune in. Cukup bagus kita lihat satu bola umpan tarik dari Anang Ma'ruf tadi. Oh, serangan balik masih mengenai tiang. Ya, akhirnya kita Ya. lihat bagaimana Gol hiburan gol. saya pikir. Iya,
Ya, ini dia kita lihat bagaimana Agung Suprayogi bawa bola yang menjadikan kedudukan menjadi 5-2. Dan ini menjadikan gol perdana bagi Agung Suprayogi di kancah Jarum Indonesia Super League. Ya, memanfaatkan bola mental yang tadi sempat mengenai tiang. Kembali diselesaikan dengan baik oleh Agung Suprayogi. Ya, tambah Mat Halil juga dimasukkan oleh pelatih Danurwindo. Mat Halil yang memang harus menjadi cadangan karena pelatih Danurwindo tampaknya lebih memilih Supriyono sebagai starter. Joel Simi. Cornelius Finkro. Andik Firmansyah. Kita lihat ada perubahan posisi. Gimana Supriyono bergeser ke kanan. Agung Suprayogi tadi. Ya, pelanggaran Agung Suprayogi terhadap Taufik. Nah, dia Agung Suprayogi. Supriyono. Wijay. Taufik kali ini. 10 detik. Tersisa waktu normal. Wow. Terlalu keras tampaknya umpan yang coba dilakukan oleh Wijay atau juga Cornelius Finkro. 3 menit tambahan waktu di babak kedua. Ya, cukup lama. Tapi berat sepertinya buat skuad Persisam untuk bisa melahirkan 3 gol dalam durasi 3 menit ke depan. Andik Firmansyah. Ada Joel Simi. Mukti Ali Raja. Joel Simi. Ini dia Abdi Gusti Wicaksono yang juga pernah memperkuat Persema Malang. Mat Halil. Anderson Da Silva. Wijay. Taufik. Cari pergerakan dari Andik Firmansyah. Arif Arianto tidak offside. Arif Arianto. Tipis di samping kiri gawang dari Mukti Ali Raja. Ya, sebuah kesempatan untuk penambah keunggulan. Lagi-lagi diperoleh oleh Arif. Tapi sayang masih terlalu jauh. Walaupun sebenarnya dia sudah berada persis di mulut gawang. Namun memang pressure atau gangguan yang tadi diberikan oleh Mukti Ali Raja ini setidaknya mengganggu konsentrasi dari Arif untuk bisa dengan leluasa melepaskan bola ke gawang. Ronald Fagundes mencetak 1 gol di malam hari ini melalui titik penalti. Pemain asal Uruguay. Mat Halil kali ini. Anderson Da Silva. Andik Firmansyah. Hamka Hamzah. Masih Hamka Hamzah. Kita lihat bagaimana tadi ada sedikit ketegangan antara
Anderson da Silva dan juga Hamka Hamzah. Ronald Fagundes. Wow. Iya. Masih bisa dikuasai oleh Saifuddin tadi. Iya. Jaja Sudrajat meniupkan peluitnya. Malam yang cukup menyenangkan bagi Saifuddin. Skor menjadi 5-2 dan inilah dia pencetak 3 gol di malam hari ini, Andi Odang. Pencetak hat-trick bagi Persebaya Surabaya. 5-2 Persebaya Surabaya unggul atas Persisam Putra Samarinda. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.